Padamu negeriku, ku tetap berdiri tegak. Untukmu bangsaku, ku mengabdi tanpa pamrih. Dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi, wadah mandiri, berkiprah untuk negeri. Sembah sujudku, duhai Tuhanku yang agung. Hormatku, banggaku, Ibu Pertiwi tercinta. Dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi, wadah mandiri, berbakti untuk negeri. Dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi, relawan TIK Indonesia berdiri mengabdi bagimu negeri. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Salam relawan, selamat kepada Bapak Fajar Eredianto yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Kami dari Relawan TIK Sumatera Barat mendukung penuh semua kegiatan dan program dari Relawan TIK Indonesia dan selalu bangga menjadi Relawan TIK. Saya Setiawan Asegaf, Ketua Relawan TIK Provinsi Jambi. Dengan ini mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Fajar Eredianto sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia tahun periode 2020-2024. Kami Relawan TIK Provinsi Jambi siap mendukung Bapak Fajar Eredianto. Bangga menjadi relawan TIK. Selamat untuk Ketua Umum Relawan TIK periode 2020-2024. Kami dari Relawan TIK Medan siap mendukung program dan bangga menjadi relawan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami.
Perkenalkan, saya Rudi Setiawan, relawan RTIK dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat kepada ketum kami, Fajar Eridianto, selaku Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2020-2024. Sukses selalu, dan kami akan selalu siap mendukung program-program yang ada di Relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terpilihnya Om Fajar Eridianto sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2021-2024. Saya Mario Davis dan segenap relawan TIK Kabupaten Cianjur siap mendukung program-program dari Ketua Umum yang baru. Bangga jadi relawan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Kang Fajar Eri atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode tahun 2020-2024. Selalu menebarkan semangat jiwa muda kepada kami. Kami dari Relawan TIK Papua siap mendukung program Pak Ketum. Semangat, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhrifki Maulana dari Relawan TIK Kota Pekalongan mengucapkan selamat dan sukses kepada Bang Fajar Eridianto yang terpilih sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2020-2024. Kami dari Relawan TIK Kota Pekalongan selalu siap untuk mendukung semua program-program kerja yang akan dijalankan selama periode kepemimpinan yang kedua, dan tentunya kami bangga menjadi Relawan TIK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Sela, Sekjen Relawan TIK Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bang Fajar Eridianto sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia tahun 2020-2024. Semoga dengan terpilihnya beliau membawa relawan TIK Indonesia ke depan semakin maju dan menciptakan SDM unggul relawan TIK. Kami terus mendukung Anda, Bang Fajar Eridianto, untuk terus memajukan relawan TIK. Bangga jadi relawan TIK. Selamat kepada Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2020-2024, Bapak Fajar Eridianto. Kami dari Relawan TIK Kota Bandung siap mendukung berbagai program yang nantinya dilaksanakan dan bangga jadi relawan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Yandi, mewakili pengurus wilayah Relawan TIK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengucapkan selamat dan sukses bagi kakanda kami Fajar Eridianto yang terpilih menjadi Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2020 hingga 2024. Semoga dengan terpilihnya kembali kakanda kami Pak Fajar Eridianto semakin membuat relawan TIK Indonesia semakin melesat maju, terus berbakti dan terus meningkatkan capacity building untuk seluruh relawan TIK baik di pusat, wilayah, kabupaten, kota hingga ke pelosok desa. Terima kasih untuk dedikasinya Pak Ketua Umum Fajar Eridianto. Kami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui relawan TIK-nya selalu mendukung dan menyatakan sikap optimisme untuk selalu menggerakkan relawan TIK membantu masyarakat Indonesia khususnya Bangka Belitung untuk terus melakukan kegiatan berinternet secara sehat, produktif, dan kreatif dan inovatif. Terima kasih, sekian dari kami. Salam sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Relawan TIK Aceh mengucapkan selamat untuk Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Fajar Eridianto 2020 hingga 2024. Kami mendukung penuh program RTIK untuk rakyat.
Selamat untuk Ketua Umum Relawan TIK periode 2020-2024. Kami Relawan TIK Provinsi Bengkulu siap mendukung dan bangga menjadi relawan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Mihram, Ketua Relawan TIK Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan selamat pada Bapak Fajar Eridianto atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia periode 2020-2024. Kami dari Sulawesi Barat akan siap mendukung semua program-program yang ada dan selalu bangga menjadi relawan TIK Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kenapa tadi video tadi pakai lagu yang itu ya? Wah itu lagunya nantang banget ya lagunya ya. Siapa yang milihin lagu tuh? Pasti kerjaan Bang Miram nih. Teman-teman semua. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bangga jadi relawan TIK Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kemarin saya ditetapkan menjadi Ketua Umum Relawan TIK periode berikutnya. Periode Relawan TIK yang ketiga, yaitu tahun 2020 sampai dengan harusnya sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan ADART. Tapi sesuai dengan perjanjian kita, nanti kita setting ulang ya sampai dengannya. Nah, beberapa hal yang perlu kita evaluasi di periode sebelumnya. Di ketum yang lama, siapa tuh namanya tuh, ketum yang lama tuh, si Fed itu, apa yang sudah ketum perbuat dan apa yang sudah kita bisa nikmatin dari perjalanan 4 tahun sebelum hari ini. Satu hal yang perlu saya garis bawahi dan menjadi modal utama saya nanti menjalankan tugas sebagai ketum adalah, dan kita harus ingat semua bahwa kita sudah tidak perlu lagi khawatir dengan branding. Terima kasih untuk pengurus kepengurusan pusat yang lalu. Terima kasih untuk Pak Said sebagai sekjen, kemudian teman-teman yang mendukung di bidang-bidang, ada Kang Sueb, Bang Mihram, kemudian ada Ajay, kemudian ada Om Ari dan Santi sebagai bendahara, kemudian Om Eko di bagian program, kemudian Om Ju di teknologi, kemudian ada Om Semi di performansi, kemudian ada Om Rinda Cahyana di SDM, kemudian ada Mbak Hani di kemitraan, dan Gary ada di sosial media ya, di publikasi. Nah, berkat teman-teman ini sudah merangkul, bahu-membahu, membuat kita semakin besar. Kondisi ini yang membuat kita sudah bisa terlihat mandiri. Saat ini kita bisa berdiri sendiri, sudah tidak lagi kita sekarang sudah jadi mitra, sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Artinya kita bisa berdiri sendiri saat ini, teman-teman. Itu yang perlu kita garis bawahi, dan itu yang menjadi modal utama kita untuk jalan ke depan. Walaupun ada beberapa hal yang perlu kita koreksi, dan ini menjadi PR saya di tahun ini. Untuk tahun 2021 kita punya program yang kemarin sudah kita rancang dengan tim ad hoc. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu juga mendengar beberapa evaluasi dari rekan yang ada di sini, dari teman-teman pusat. Mungkin bisa kita awali, karena waktunya nggak banyak nih. Om Said, silakan Om Said bisa memberikan sepatah kata, 2 patah kata sebelum kita meninggalkan tempat nih. Om Said kan adalah pengurus lama, sekjen lama ya. Nah, silakan Om Said, kami butuh evaluasi untuk bisa membangun ke depan pengurus seperti apa. Silakan Om Said. Terima kasih Om Eri, Bapak Ketum kita yang baru, wajah lama, tugas baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman se-Indonesia. Terima kasih kesempatan ini, kesempatan kita untuk evaluasi bersama. Jadi saya cara pandangnya dari sisi sekjen yang menemani Om Ketum melaksanakan 4 tahun. Nah, ada beberapa masukan nanti untuk Om Ketum memilih tim pengurus yang baru nanti, yang tentunya harus lebih giat lagi dalam meningkatkan performance dari RTIK. Saya setuju bahwa branding sudah
bukan isu yang besar lagi. Karena isu kita ini sudah berubah. Di 4 tahun yang lalu kita udah beranjak dari nasional kepada internasional. 3 kali kita sudah menang masuk ya winner lah di OSIS. Ini adalah kontribusi besar bukan hanya untuk etik tapi dengan dunia internasional untuk Indonesia kita sudah dapat membuktikan bahwa kita memiliki suatu apa namanya kepengurusan etik yang benar-benar solid dengan angka 8.000 partisipan, peserta atau anggota kita yang tersebar dari seluruh Indonesia ini sangat-sangat langka. Tidak ada mungkin di Indonesia yang sepaman saya ya, mungkin nanti dikoreksi, yang memiliki aset SDM yang sebanyak ini. Ini yang harus Pak Ketum baru ini pertahankan. Yang kedua, SDM yang dimiliki mungkin perlu kita tingkatkan kompetensinya. Alhamdulillah sudah dimulai oleh Bang Mira membangun sebuah komunitas menuju ke LSP dan beberapa calon asesor dan asesor sudah dibangun. Tinggal nanti 2021 akan kita coba melangsingkan kegiatan seperti apa yang akan kita bangun. Karena memang etik ini adalah satu silaturahmi dari pengetahuan dan skill yang akan berkolaborasi. Yang ketiga, dari sisi kalau dilihat dari sisi kegiatan etik ini sangat luas sekali, sehingga pengurus pusat yang Om Eri nanti pilih adalah pengurus pusat yang bukan lagi berbekal konsep saja, tapi sudah masuk action plan ke lapangan, mengejawantahkan apa yang sudah dipikirkan oleh tim strategi yang dibangun mungkin oleh Om Eri sendiri gitu ya. Jangan sampai Om Eri mencari sesuatu, kemudian mengerjakan juga beliau, kemudian sampai ke mendesain juga beliau. Memang beliau sudah ahlinya di sana, tapi kenapa kita tidak sama-sama membantu beliau? Dan kalau kita evaluasi dari kepengurusan yang sudah ada di 4 tahun ini, saya dari sisi sekjen melihat memang ada beberapa bagian yang belum maksimal mengerjakan pekerjaannya, dan saya menyambut baik apa yang disampaikan Om Eri, evaluasi dilakukan untuk tim-tim pengurus pusat itu mungkin 6 bulan atau setahun, supaya jangan terlalu lama untuk kita menginabobokkan tim kita, karena ini sangat dinamis, sangat cepat, dan semua koordinasi kita bisa lakukan seperti halnya yang kita lakukan pada hari ini. Sudah hadir beberapa pengurus lama, saya lihat tadi ada Bang Hendy Sama itu masuk dari yang lama banget, tahun 2009 sudah ada, dan hadir semua yang baru-baru juga, dan mohon nanti kepengurusan baik tadi kita balik ke kegiatan yang dipilih memang kapasiti untuk nulis inisiatif, kemudian kreativitas, kemudian juga skill yang mumpuni supaya Om Eri bisa melejitkan lagi dari posisi yang sekarang yang sudah saya katakan kalau dinilai ini udah bagus sekali posisinya, udah 3 kali di OSIS, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi sebagai kegiatan yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, kalau bisa di dalam pengurusan ini adalah pengurusan yang solid ya, solid, bekerja sama, dan banyak sekali yang mungkin jadi PR besar. Salah satunya di tempat saya sendiri untuk mengatasi kegiatan di sekretariat kami perlu database besar untuk bagaimana mendata kompetensi teman-teman. Sebenarnya sudah ada pendataan sebelumnya, namun memang kita harus punya orang yang lebih terkait dengan database ini, harus ada orang spesial untuk mengopeni data-data kompetensi teman-teman se-Indonesia, supaya adanya kegiatan-kegiatan se-Indonesia ini mungkin ada isu kok dia lagi gitu ya. Ya kok dia lagi itu karena memang yang nongol, yang open dengan kegiatan itu nggak banyak, yang diajak kegiatan itu nggak banyak, yang aware, malah kan kita kadang
kadang lupa bahwa atau tidak mengetahui kompetensi-kompetensi teman-teman. Nanti mungkin Om Eri kalau bisa mulai memappingkan kompetensi teman-teman, mengupgrade kompetensi teman-teman, kemudian mensilaturahmikan dengan kementerian lainnya yang sudah terbangun sekarang udah banyak ya, dari Kemenko PMK, dari Kominfo sendiri, kemudian Kemhan, kemudian dari koperasi, terakhir kita juga kerjasama dengan Bakti, dan ada beberapa kegiatan di Kominfo sendiri di kementeriannya yang luar biasa yang sudah mensupport kita. Dan ke depan kita bukan lagi seperti event organizer, tapi kita adalah lead di lapangan untuk mendampingi bukan hanya masyarakat dari sisi literasi, tapi dari pemerintahan. Karena pemerintahan ini sudah dituntut dengan e-government-nya. Pemerintahan ini sudah dituntut dengan percepatan penggunaan teknologi informasinya. Nah, teman-teman yang ada di Etik ini yang sudah kompeten, yang sudah memiliki aset pengetahuan ini, yang nanti bisa menjadi jalin kemitraan di daerah melalui pengurus pusat yang melihat sebuah peluang-peluang utama untuk kerjasama. Demikian Om Eri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Said. Beberapa catatan tadi sudah saya catat Om Said. Terima kasih. Memang kelemahan dari pengurus pusat yang lalu adalah ketidakmerataan. Jadi memang seperti Om Indri, selamat datang Om Indri. Salam juga untuk Mendy sama. Nah, seperti juga Om Indri sudah sampaikan bahwa saat ini etik dimanjakan dengan sistem yang salah kemarin kita lakukan, bahwa semua dihandle oleh beberapa orang one man show aja, dan banyak pengurus pusat yang memang tidak kebetulan belum punya kesempatan ya untuk bisa membantu. Mungkin ya di kesempatan ini akan kami koreksi. Om Said, terima kasih. Mbak Hani, silakan menambahkan sesuatu. Wah, ini teman-teman dengan adanya kemitraan yang aktif ini salah satu bidang yang paling aktif di era kemarin adalah kemitraan, menghasilkan banyak sesuatu lah pokoknya. Silakan Mbak Hani. Iya, terima kasih Pak Ketum. Pertama sih saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan diberi kesempatan ya berkontribusi di Relawan TK Indonesia ini, terutama di kepengurusan. Ada beberapa hal yang saya sebenarnya waktu pas masuk itu nggak tahu apa sih sebenarnya tugas saya gitu, sampai mana juga lingkupnya. Namun ya alhamdulillah ya, karena kita punya, kalau bahasa Pak Ketum tuh agile organization. Ya mungkin ya itu organisasinya benar-benar lincah gitu ya. Saking lincahnya kita nggak perlu banyak birokrasi dan bisa apa ya, sewaktu-waktu jika diperlukan membuat keputusan-keputusan selama itu masih sejalan dengan cita-cita organisasi, nggak aneh-aneh ya, dan bisa bertanggung jawab terutama terhadap mitranya, kita bisa jalankan. Dan sebenarnya kalau dibilang aktif itu teman-teman tentu saja kepedean pengurus pusat itu bisa aktif karena juga berkat dari teman-teman di Relawan TIK di seluruh Indonesia ya. Saya pribadi sebenarnya orang yang seringkali kurang pede sebenarnya. Apa-apa kalau misalnya mau melakukan sesuatu pasti perlu bekal dulu. Istilahnya bekal itu informasi yang banyak saya harus punya. Terus juga kalau bisa jangan sampai saya dalam hal ini tim kemitraan maju, terus pas nengok ke belakang pasukannya bubar gitu. Nah itu hal-hal itu yang saya alami di 1 tahun 2 tahun pertama itu menantang sekali ya. Jadi kemana lagi saya paling curhatnya ke Pak Ketum. Nah, tapi alhamdulillah ya, mungkin karena sebelumnya saya juga untuk istilahnya ya, secara organisasi di yang seperti di kerelawanan ini kan saya memang belum pengalaman banyak. Namun alhamdulillah karena teman-teman juga di
seluruh Indonesia ini aktif, kita walaupun jauh ya melalui sosmed, kami juga bisa melihat di pusat itu bisa melihat pergerakan yang begitu bikin pede. Akhirnya ada beberapa kesempatan yang kita ditawarkan oleh instansi, oleh kementerian, baik itu Kominfo maupun yang lainnya. Akhirnya kita juga coba jalankan. Sebenarnya yang beberapa teman mungkin di sini yang hadir tahu ya, kita ada beberapa kegiatan, memang belum dipublish secara terbuka waktu itu karena kita melihat ada beberapa kegiatan kan harus diuji coba dulu ya. Kalau kita belum mau pastikan publish ke semua teman-teman di seluruh tempat. Yang pertama kali itu yang saya ingat yang kita kerjasama dengan Smart. Ya, alhamdulillah nih Kang Mario Devi waktu itu yang perkenalkan. Kita sebenarnya itu yang pertama kali sebelum kita jalan ke Swiss ya, Pak Ketum, kita waktu itu sempat menjalin. Sebetulnya waktu itu ya itulah terkadang mungkin kita sempat melakukan kerjasamanya agak-agak offset ya, mendahului dari yang sebelumnya ada deal gitu. Saya nggak ngerti bagaimana ceritanya di awalnya, namun ketika itu ada kesempatan kita bisa bekerja sama dengan operator tersebut. Lihat RT kan aktif nih di mana-mana dan bisa istilahnya jalan inline dengan bisnis mereka sama. Namun baru kita uji cobakan, kalau teman-teman ingat waktu itu kita bikin grup Smart itu baru satu kali kegiatan ternyata ada miskomunikasi. Nah, hal itu juga menjadi bagian yang akhirnya kita belajar, mungkin kita harus juga, kita harus juga aware sama kesepakatan dan tertulis. Ya, jadi kadang-kadang kita selalu exciting ya, kalau misalnya ketemu seseorang yang menawari, ayo dong RT kontribusi, ayo dong RT bantu, ayo dong RT kerjain ini, kerjain itu. Nah, jiwa relawan kita kan, energinya luar biasa ya. Istilahnya maaf ya, saya boleh katakan di sini kita mah nggak dibayar juga kerja, apalagi ada ongkosnya ya, sebagai motivasi gitu, karena berarti kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Nah itu hal tersebut itu benar-benar pelajaran besar, karena kegagalan yang menurut saya ya, dan lumayanlah effort ketika kita sudah deal dengan aktivitas yang sekian puluh activity, fasilitas sekian, apa yang bisa kita lakukan itu sebenarnya sudah rapi, namun belum tertulis, dan kita merasa oke lah kita coba dulu karena jiwa yang terlalu bersemangat. Satu kegiatan ternyata ada teguran dari nggak perlu saya sebutkan di sini, tapi ini sebenarnya satu proses. Dari situ saya melihat dan saya curhat sama Bapak Ketum, Pak Sekjen, ayolah setiap kali kita melakukan sesuatu, berarti harus ada kesepakatan dulu. Bukan cuma uang, sekali lagi bukan soal uang atau soal harus dibayar, namun ini untuk kepastian bahwa dalam setiap aktivitas kita ada payung hukumnya. Karena saya sih merasa gini, mungkin karena kita relawan, karena kita dianggap selalu lillahi ta'ala dan ala kadarnya aja. Padahal kan kita punya ilmu, kita punya kompetensi itu juga ya dapat sekolah, dapat pengalaman, dapat mungkin sebagian dapat kena tipu gitu kan. Artinya ya penghargaan terhadap itu harus ada. Bukan karena kita matre, bukan karena haus akan uang, tetapi karena kita juga kan untuk apa-apa harus mempersiapkan. Itu sebetulnya itu cambuk pertama kali, dan sesudah itu
Dan punten ya, saya perlu sampaikan di sini, itu tuh bukan cuman kita rugi secara secara motivasi ya. Gus Novi mungkin ingat ya peristiwanya. Kan kalau Gus Novi waktu itu sudah janji ya di Jawa Timur, udah janji sama beberapa universitas, nggak mungkin dong. Padahal udah acaranya apa segala macam. Sementara pemberi pekerjaan kita membatalkan. Terus gimana tuh? Tetap harus jalan kan? Nah itulah artinya ada pengorbanan yang mesti kita prepare lah kalau dalam hal ini walaupun tidak ada budget ya waktu itu, ya udahlah kita pasrah, nanti juga ada yang bantuin kita, tolong untuk menolong kita untuk mengatasinya. Jadi itu benar-benar satu pengalaman, kalau saya nggak bilang buruk ya, pengalaman yang sangat berharga, karena dari situ ternyata pemberi kerjaannya juga jadi nggak enak hati. Karena nggak enak hati, akhirnya dia ya setiap kali ada keperluan akhirnya nyosor sendiri istilahnya. Ayo dong apa yang bisa kita bantu, ayo dong apa yang bisa kita bantu gitu. Nah sekali lagi itu sebenarnya alhamdulillah Om Ketum dan teman-teman di sini saya mau sharing tuh di sini kepastian dalam kemitraan itu perlu adanya kesepakatan yang tertulis juga ya, bukan untuk menunjukkan kita matre mau cari uang atau apa, tapi untuk kepastian bahwa kan kita udah bekerja berusaha setulus-tulusnya dan memenuhi apa ya istilahnya ya, tuntutan, namun juga jangan sampai kita dirugikan gitu. Dan alhamdulillah dengan pelajaran itu makin kesini kita belajar, oh ternyata kita harus banyak menyesuaikan dengan siapapun kita bekerja sama, karena instansi ataupun swasta yang bekerja sama itu punya format sendiri-sendiri, dan akhirnya itu yang harus kita perkaya dari etiknya sendiri. Itu sih saya mau sharing di situ, dan tentu saja ya kan sekarang nih Pak Ketum ceritanya mungkin nanti kedepannya akan mencari lagi kabin kemitraan gitu. Nah, saran saya sih nanti siapapun yang akan menjadi kabin kemitraan itu bisa dikembangkan aja lagi, diperbaiki. Karena ini apa ya? Kita menghadapi dua sisi kan. Satu sisi yang memberikan pekerjaan atau maksudnya bermitra untuk mendapatkan bantuan pendampingan dari kita. Di sisi lain kita sendiri juga harus istilahnya diamankan lah, dalam arti ya kita sudah berkontribusi dalam hal ini mungkin sukarela atau apa, namun jangan sampai juga menjadi rugi karena ada deal-deal, kita kan di tengah ya perantara. Itulah seperti itulah Om buat dan teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketum deh. Nggak bisa. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ada lagi nggak teman-teman pusat yang mau titip untuk bisa, yang kemarin bekas di pusat ya, teman-teman yang sudah bantu di pengurus pusat untuk bisa dijadikan masukan pengurus yang baru? Teman-teman dari pusat ada? Kalau nggak ada, aku minta izin Om Indri, mungkin ada masukan Om untuk kepengurusan ke depan. Om Indri silakan. Om Bayu Murti. Om Bayu Murti silakan. Om Indri. Aku nyimak dulu aja. Oke, siap. Tolong dibimbing terus. Ya, kalau misalnya memang ada beberapa, kalau aku ntar akan bicara on behalf tempat sih nanti kalau misalnya ada kesempatan, karena yang pemain teknik ngomongin sih banyak apa terkait kemitraan ini masih sebenarnya banyak ke depan. Betul. Ya, ada beberapa catatan lah gitu loh kerjasama antara IC2 sama Epic yang terus terang juga bikin agak kesulitan
dalam mengorganising kegiatan gitu loh. Jadi ya mungkin nanti catatan ini sebenarnya ya buat evaluasi, buat kita pikirkan ke depannya gimana, karena memang kita udah punya ASIKO sudah punya banget agenda 2021 ke minta tolong gitu ya, minta bantuan, tapi dengan adanya beberapa evaluasi kita juga masih bisa jalan dengan smooth. Sorry ini aku ngomong ini ya Om Eri ya. Apa ya? Bisa jalan dengan apa namanya ya, tenang gitu sama etik gitu atau tidak gitu loh. Jadi karena ada beberapa ya kendala yang muncul di kerjasama kita sebelumnya. Itu aja sih Om. Atas nama pengurus lama dulu yang minta maaf. Ini untuk tim TOT yang sampai dengan hari ini masih punya hutang. Jadi salah satu pegangan untuk menjadi relawan TIK itu dipercaya teman-teman. Dipercaya dan memang kita sudah sepakat untuk satu hal, itu harusnya memang harus diselesaikan. Kita masih punya utang satu ya, salah satu, dan kita juga punya utang melu juga. Artinya beberapa catatan di pengurusan lama yang akan kami coba di pengurusan baru. Terima kasih Om Indri. Sampaikan mohon maaf kami ke teman-teman WhatsApp dan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih Om Indri, Mbak Hani, Om Sahid. Bang Miram mau nambahin? Ini Bang Miram banyak bantu kita juga akhir-akhir ini. Silakan Bang Miram. Apa ya Om? Ya, makasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Selamat menjelang tahun baru ya. Dan selamat Natal bagi yang merayakan. Kalau untuk nextnya kolaborasi wajib sih sebenarnya Om. Di beberapa dalam tahun terakhir ini dengan target yang pengurus pusat, pengurus yang lalu sudah canangkan, yaitu membangun generasi relawan TIK yang kompeten melalui lembaga sertifikasi profesi dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Ini sudah juga siap ketok palu, dan beberapa teman-teman pengurus wilayah juga termasuk saya juga sudah mulai mendesak untuk segera mengapprove pada cipta SDM kompeten tersebut. Dan saya juga sampaikan ke Pak Ketum, sebagaimana dari rapat pertemuan terakhir dengan pengurus pusat, bahwasanya untuk nextnya kolaborasi dengan berbagai macam kementerian ini kayaknya sudah mulai wajib Om ya, menyikapi dengan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa sambung bergayut dengan teman-teman yang punya kepentingan tersendiri atau punya andil tersendiri pada prosesi cipta SDM yang kompeten. Untuk pada saat saya sendiri di advokasi juga tidak terlalu banyak bicara di sana Om, tidak banyak aksi, dan saya merasa tidak cakep sebagai pengurus pusat gitu. Jadi coba meluangkan aja dengan berbagai macam akselerasi ya, gerak sendiri, jalan seperti jalannya pengurus pusat sendiri, dan kami di wilayah maupun di daerah menjadi terbawa arus semangat tersebut. Dan kami berharap ke depan semangat itu jangan kendor, tapi malah semakin membara, karena tantangannya ke depan tidak lagi bicara tentang sebuah kebijakan, tetapi sebuah kewajiban, keharusan, bahwa masyarakat kita memang sudah saatnya untuk digetolkan pada dunia teknologi informasi dan komunikasi. Oh ya, kami juga sampaikan ke Pak Ketum yang terpilih bahwa untuk di Sulawesi Barat untuk 2021 tetap fokus pada pengembangan
ekonomi digital. Terus terang ekonomi digital ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh yang melakukan pekerjaan di 2018. Namun karena ujung tombaknya adalah kami di relawan TIK, yang akhirnya masyarakat di sini juga memburu kami. Itulah kenapa kami tidak pernah lepas dari program itu, dan kami sadari dengan program itu banyak teman-teman kami yang relawan TK yang antah berantah. Terus terang kami melaporkan ini ya, karena berpikir yang kita lakukan ini adalah yang ada proyeknya. Karena yang antar ini adalah yang punya proyek. Proyeknya hilang, proyeknya selesai, masyarakatnya masih teriak, mana itu? Karena ini janji yang selalu dibuat. Nah, ini berharap ke depan mohon komitmen dari semua pengurus, utamanya Pak Ketum, ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Hani, ada komitmen memang yang sudah, jangan membuat program yang seremonial, yang membuat kami babak belur di lapangan sampai saat ini. Itu catatan-catatan ringan buat kami, tapi untuk semangat mendampingi masyarakat, insya Allah, kapan dan dimanapun. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Miram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Eko Pras ada? Hadir. Oke, Om bisa kasih 1-2 kata Om? Oke, 1-2 kata selesai. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ketua terpilih, Bapak Fajar Eridianto. Kami mengucapkan selamat. Kalau kami melihat dari atensi dari malam ini, kayaknya banyak harapan yang disimpan dan banyak harapan yang akan dititipkan. Mohon maaf, saya tidak bisa menghidupkan video karena nggak tahu laptop saya ini tiba-tiba videonya kok nggak bisa online, dia punya video, tapi nggak apa-apa, dari suara insya Allah kita bisa saling bersilaturahmi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota relawan TIK di seluruh penjuru Nusantara, kakak-kakak, senior-senior, adik-adik, semuanya yang saya cintai. Evaluasi sederhana, kalau menurut kami, bayangan awal sebuah organisasi jelas seperti halnya banyak organisasi pada umumnya itu punya tujuan ke depan. Kalau mungkin bahasa sederhananya punya visi dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah misi. Relawan TIK mulai dari awal sampai akhir, mungkin sampai detik ini belum ada bagaimana sih kita merancang 20 tahun ke depan, bagaimana sih kita merancang 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, relawan TIK ini mau sampai di mana gitu. Jadi kalau ada guideline di mana kita akan menuju, di mana akan kita berakhir, insya Allah semua resource bisa kita kerahkan untuk menuju ke arah sana. Apa yang dikatakan, menyimak yang dikatakan oleh Bang Said, saya juga sangat setuju. Kita sudah saat ini, resource kita sudah cukup banyak nih dari Sabang sampai Merauke, yang sebetulnya dengan aplikasi RTIK-nya kita, itu bisa diberdayakan untuk bagaimana seluruh anggota itu bisa mendaftarkan dirinya di sana, yang kemudian mendaftarkan juga dia punya kemampuan, sehingga dalam dashboard besar kita bisa memetakan sebenarnya anak RTIK ini kekuatannya ada di mana gitu. Yang kemudian beberapa titik lemah, salah satunya adalah mungkin kita ngajarin literasi, tapi website kita masih seperti itu gitu kan. Media sosial kita juga harus diperbaiki, yang kemudian ini menjadi muka kita di media online. Saya kira banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke, mungkin kami mengusulkan untuk dibukakan peluang kepada mereka-mereka mungkin yang saat ini malu-malu untuk mau berkontribusi terhadap relawan TIK. Kita buat kesempatan untuk mereka, wahai anak relawan yang mau jadi pengurus pusat, yuk daftar di sini yuk. Apa kemampuanmu, apa kapasitasmu, sehingga Pak Ketua ini punya menu besar bagaimana menyusun struktur organisasi ke depan. Punya menu besar bagaimana menyusun strategi ke depan. Oh ternyata RT kita punya ini gitu. Nah sehingga peta ini bisa digambar oleh Ketua Umum. Oh mohon maaf, namanya saat ini masih ketua, belum umum. Soalnya belum ada ketua-ketua yang lain. Masih ketua. Nah, dengan asumsi ini Aceh sampai dengan Papua itu bisa tergambarkan, oh ternyata teman-teman punya potensi ini kayak gitu. Oh, yang punya kemampuan contoh infografis, oh ternyata banyak ternyata. Nah, sementara anak relawan TIK hari ini butuh untuk nge-branding itu.
Dan titipan dari beberapa kabupaten kota yang sempat kami bersilaturahmi dari beberapa daerah adalah, hayu Etik jangan hanya menjadi fund organizing, Etik harus punya program yang bisa membumi, yang kemudian dilaksanakan secara masif dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian tergambar 2021 program ini yang akan kita gambar, 2022 program ini, 2023 sampai 2024. Sehingga di penghujung masa kepengurusan periode ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan akan menjadi legacy yang bagus dan akan menjadi contoh yang terbaik bagi generasi berikutnya. Sehingga relawan ini betul-betul organisasi yang benar terorganisir gitu. Pesan kami cuma itu saja, kami berharap besar kepada Bapak Ketua untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa menyusun struktur organisasi sehingga wilayah dan cabang ini punya acuan kapan di mana kami akan bergerak. Saya kira mereka akan butuh banyak arah-arah kebijakan yang tentunya ini yang dikatakan Bang Mi, karena ini kita tidak benjol di lapangan gitu. Mungkin sekian Abang Pak Ketua, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Om Eko. Ada lagi teman-teman pengurus? Nggak ada ya? Oke. Nah, teman-teman relawan TIK seluruh Indonesia. Nah, tadi itu beberapa tanggapan yang akan menjadi masukan kami di kepengurusan berikutnya. Seiring dengan itu juga saya sebagai ketua umum yang lalu, mewakili teman-teman pengurus pusat yang lalu juga, mohon maaf kepada seluruh anggota relawan TIK di Indonesia atas mungkin keterbatasan kami dalam melayani teman-teman semua, dalam memberikan jalan, memberikan akses, bahkan membesarkan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak memuaskan. Kami coba memperbaiki ini di pengurusan yang baru untuk bisa lebih baik lagi. Saya izin share screen, saya langsung ya, untuk coba memaparkan apa yang akan kami kerjakan yang menjadi hutang. Yang menjadi hutang kami di periode lalu yang akan kami bayarkan di sini. Hutang utama kami adalah tidak adanya kaderisasi, karena memang kemarin di pengurus pusat hanya beberapa gelintir pengurus saja yang bergerak bersama menjalankan tugasnya, yang lain mungkin sedang dalam kesibukan lain, sehingga beberapa hal terbengkalai. Nah, untuk itu sampai kita tidak bisa melihat atau menampilkan kandidat-kandidat, sehingga di tahun 2021 itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kami sudah sepakat, jadi sebelum kita membubarkan diri di kepengurusan, kita pernah evaluasi dan akhirnya kami sepakat bahwa branding sudah bukan lagi menjadi hal utama. Saat ini kita masih bisa bertahan tanpa ngapa-ngapain, mungkin di saat berikutnya kita memperkuat branding kembali. Artinya saat ini bukan itu fokus kita adalah ke hal-hal lainnya, termasuk dengan kaderisasi. Untuk itu kita coba buat satu target, satu objektif yang menjadi acuan kita. Ada 4 objektif besar yang akan dilakukan di 2021, yaitu tentang database, kemudian upgrade kompetensi, kemudian create business value, dan regeneration. Nah, alat ukur bahwa database, bahwa objektif ini tercapai adalah, ini janjinya, kita akan punya 4.000 data profile. Artinya 4.000 dari berapapun yang kita akui sebagai anggota, ini sudah terdata lengkap selengkap-lengkapnya sesuai dengan form yang sudah disiapkan. Kita akan menyiapkan satu platform untuk bisa menginput data. Ya, kita lihat dulu di sini alat ukurnya adalah kita akan menjanjikan di akhir tahun 2021 adalah 4.000 data sudah terprovide di database. Ada 1.000 data di antara 4.000 itu lengkap dengan data kompetensinya. Dan ada 500 data profile leader. Kenapa dibedakan? Nanti saya ceritakan. Kemudian untuk upgrade kompetensi, dalam 1 tahun itu, kita hanya mampu menjanjikan 250 anggota yang akan kita didik.
entah ini didirikan lewat lembaga-lembaga pendidikan, entah ini kita kirimkan ke lembaga-lembaga lain yang ada di yang memang kita butuhkan. Apa yang dibutuhkan nanti kita bahas. Kemudian kita akan ada 3 MOU dengan lembaga pembelajaran. Kemudian kita akan ada 250 asesor. Untuk create business value, kita akan punya 10 proyek pendampingan. Ini target. Dan 1000 transaksi minimal, 1000 transaksi RTP. Ini kecil sekali dalam setahun, tapi ini adalah target. Kemudian ada 200 agen Kurorio. Om Eko nanti dibantu ya. Kemudian regeneration, kita akan punya 1 paket pengurus pusat dan 3 kandidat ketum. Ini adalah objektif kita di tahun 2021. Dan alat ukurnya adalah kirisatnya. Bagaimana kita bisa mencapai itu sampai dengan bulan Desember? Ini yang akan kami lakukan. Artinya, framework inilah yang akan menjadi acuan. Nah, teman-teman yang ada di Indonesia, apabila memang merasa ini passion saya dan saya siap melaksanakan ini, mari bergabung. Dalam waktu dekat kita akan, gitu ya, Meko ya, jadi rencananya kita akan membuka peluang untuk teman-teman menjadi pengurus pusat. Betul. Nah, ini yang akan dikerjakan. Kami akan assess. Kami akan assess karena ini adalah target yang harus saya sampaikan di tahun 2021 kepada siapa ya aku sampaikan? Ya kepada founder lah ya pokoknya. Jadi target ini yang harus saya sampaikan sehingga di akhir tahun kita sudah punya sesuatu yang sudah memang kita strategikan, skenariokan. Yang pertama target untuk yang pertama adalah database, adalah pendataan ulang keanggotaan. Kita akan delete anggota tidak aktif. Kemudian implementasi SSO yang ada di Odoo, single sign on. Kemudian kita akan nge-create platform database yang sekarang sudah ada dan dipakai di beberapa event kemarin. Sekarang sedang dalam enhancement, kita sedang dalam pengembangan untuk custom dari platform itu agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian target kedua adalah di bulan Januari upgrade kompetensi, yaitu penetapan modul standar. Yang ketiga, value bisnis, pemetaan bisnis model untuk FTP, Kurorio, Kris, dan Ghost di bulan Januari. Ini merupakan modal awal kita untuk bergerak, modal dalam pengertian anggaran. Kemudian regeneration, pembentukan tim ad hoc. Ada 1 tim yang memang tugasnya menjalankan ini dari hari ini. Di luar struktur. Setelah struktur terbentuk dan rapi, ad hoc akan dibubarkan. Penetapan struktur organisasi pengurus pusat. Penetapan mekanisme leader. Jadi, untuk menjadi leader ada mekanisme yang harus kita jalankan sehingga leader bisa berganti setiap saat. Mungkin ini perlu dikaji di sisi ADART. Kemudian kaderisasi next ketum. Di bulan Januari kita pun sudah memasang beberapa orang. Kita bongkar pasang di sini ya. Kemudian di Maret, setelah 2 bulan kemudian, tetap melaksanakan pengembangan untuk platform database, kemudian kita integrasikan dengan website Relawan TIK. Sehingga yang seperti Om Eko sampaikan tadi, di Relawan TIK kita itu sudah menjadi dashboard, sudah menjadi satu portal di mana itu adalah pusat dari informasi dan pusat kegiatan termasuk pusat untuk pelaporan relawantk.org.id. Nah, untuk ini kita memang terpaksa hire vendor. Untuk ini kita hire vendor dan memang harus kita bayar untuk ini karena memang dari awal kepengurusan masalah website, masalah sosmed, masalah publikasi adalah masalah yang sangat rawan pada waktu ini karena memang kita selama ini nggak punya sesuatu yang untuk bisa dikompensasi pada mereka yang sudah menyatakan diri berdedikasi di kepengurusan gitu. Kemudian target kedua upgrade kompetensi, implementasi pembelajaran setelah kita punya MOU, mungkin dengan ICT Watch, mungkin dengan
lembaga-lembaga lain dan lain sebagainya, ini akan kita kita berikan satu reward lah untuk mereka yang lolos dan sebagainya. Kita perlu diskusi nanti Om Indri dengan teman-teman Tebet materi apa aja yang kami perlukan. Jadi bukan ngambil materi yang ada, tapi kita diskusi untuk materi-materi ini tolong disiapkan sehingga kami akan mendorong kelas-kelas untuk bisa masuk dan itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kami dapat di 10 proyek yang kami janjikan di awal. Kemudian update database kompetensi setelah mereka lulus kita update di portal. Sehingga teman-teman dari luar tuh bisa menjual diri dan itu ada tarifnya. Kami yang atur. Kemudian value bisnisnya adalah implementasi model bisnis di platform. Kemudian create project. Untuk regeneration, upgrading leader, jadi leader itu akan mendapatkan kelas, nanti itu yang salah satunya Om Indri, yang kita akan diskusikan materi apa yang kira-kira mungkin leadership, yang bisa menjadi bekal teman-teman leader. Karena ternyata leader kita itu berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, ketemu dengan bupati, ketemu dengan Pak Wali Kota, bahkan mungkin gubernur, dan diskusi atas nama RT. Sehingga dari mulai performanya, tampilannya, cara bicaranya, dan cara membawakan materi adalah satu hal yang sangat penting saat ini. Tidak hanya tentang saya adalah relawan TIK berseragam biru, tapi saya relawan TIK dan pantas menjadi leader. Itu di regeneration. Kemudian kita juga buat pola pendampingan leader. Jadi ada mekanisme pendampingan leader, upgrade leader. Kita gunakan cara ini, kita contek dari perusahaan-perusahaan lain yang memang ada leader di daerahnya dan itu kebetulan berhasil dan ternyata itu bisa kita lakukan. Kemudian kaderisasi next ketum dan rekrutasi anggota baru. Di bulan Mei di database, di objektif database, integrasi website terus dilakukan, kemudian profiling database. Artinya kita sudah mulai melihat pertumbuhan data, kita sudah melihat profil data, kita sudah mulai lihat perkembangan kompetensi yang bisa kita coba tawarkan untuk menjadi sesuatu di pemerintah, mungkin di ranah-ranah bisnis lainnya. Bahwa memang kekuatan kita ini bisa kita berdayakan untuk memperkuat organisasi nantinya. Kemudian upgrade kompetensi, implementasi pembelajaran, create new asesor LSP. Jadi pada bulan Mei adalah kalau nggak salah saya maaf nih, kalau nggak salah sudah ke batch 3 ya. Inilah harapan saya untuk bisa mendapatkan sejumlah 250 asesor yang siap dengan Bang Mihram, tempat kantornya TUK. Dengan lengkap dengan TUK di seluruh Indonesia yang akan kalau misalnya TUK-nya belum ada kita akan nempel di RKB rumah-rumah BUMN yang nggak jalan itu sudah kita diskusikan dan mereka oke, asal ada timbal baliknya, yaitu timbal baliknya tolong UKM di RKB contoh seperti itu sehingga kita mendapatkan ruang TUK tinggal kita isi dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Itu di bulan Mei. Kemudian value bisnis kita create new project tetap, kemudian kita create user dan transaksi serta agensi dari Kululio. Saat ini kita cuma punya itu dari kalau yang Om Hamzah punya masuknya ke kris ya Om ya. Masuknya di kategori kris yaitu pembayaran dengan berbasis kode kris untuk pasar tradisional. Regeneration, upgrading leader, kemudian pola pendampingan leader, kaderisasi next ketum, dan rekrutasi anggota. Rekrutasi akan terus dilakukan. Di bulan Juli kita sudah melakukan evaluasi di seperti tadi Om Eko bilang, Om Eko atau Om saya tadi bilang, per 6 bulan kita akan melakukan evaluasi. Itu yang akan kita lakukan. Termasuk evaluasi leadership setiap leader. Kemudian evaluasi di kabinet. Artinya kabinet itu di kepengurusan pusat juga akan kami evaluasi. Apabila memang membutuhkan satu hal baru dan ini terpaksa harus kita lakukan demi kebersamaan terpaksa kita lakukan. Demikian juga sampai di Desember. Harusnya Desember di tahun pertama kita sudah bisa menentukan calon kuat untuk bisa kita dorong menjadi next ketum. Kita bisa buat dengan munaslup dan lain sebagainya. Yang menarik di sini teman-teman, saya minta izin. Ini tidak ada di beberapa hal, tidak ada di ADRT. Kalau Teh Hani bilang ini agile organization, sebetulnya bukan agile organization tapi ngawur organization. Artinya saya minta izin untuk punya tim ad hoc
sampai dengan pengurus pusat terbentuk. Saya takut pengurus pusat terbentuk lebih dari seminggu, sehingga waktu Januari saya akan tergerus. Sehingga padahal beberapa hal sudah memang dijanjikan untuk start di awal Januari. Sehingga saya minta izin membentuk tim ad hoc dari orang-orang yang memang saya yakini bisa membantu saya untuk bisa memperlancar program, menunggu pengurus pusat terbentuk. Nah, itu kira-kira teman-teman yang akan kami lakukan, yang akan saya lakukan, karena saat ini kan baru saya belum ada pengurus pusat ya, yang akan saya lakukan. Nah, ada usulan untuk pembentukan pengurus pusat bisa disawer, artinya bisa dibuat pola rekrutasi. Silakan teman-teman yang bersedia dengan prinsip seperti ini, saya mampu apa dan lain sebagainya untuk mengajukan lamaran. Siapa tahu kita masih tidak bisa mengintip lebih dalam lagi kemampuan teman-teman di daerah untuk bisa ikut membantu mensukseskan program, karena memang untuk menjadi pengurus pusat tidak harus di Jakarta, tidak harus di Pulau Jawa, tapi yang penting adalah menjadi pengurus pusat harus punya komitmen. Menjadi pengurus pusat harus punya konsistensi untuk terus berkomitmen. Menjadi leader harus punya komitmen. Menjadi penyelenggara program harus punya komitmen. Menjadi relawan TIK harus punya komitmen. Satu hal, kegagalan kita yang lumayan terasa. Tadi barusan Om Indri bilang, beberapa teman sudah komit untuk bisa menjalankan ini. Sudah Pak, tapi bla bla bla, apapun itu. Sebetulnya kalau kita diskusikan, karena kita banyak teman, kita ada banyak grup, kita bisa banyak diskusi untuk bisa mensolusikan kegiatan ini. Untuk yang WhatsApp, Om, aku yakinkan Januari ini clear handle. Ya, untuk WhatsApp. Nah, untuk kedepannya, saya berharap semua kerjasama harus dari pusat. Kalau memang itu akan digiring ke daerah. Kecuali kalau memang itu kegiatan cuma satu kota. Nah, itu bisa langsung koordinasi sama teman-teman. Tapi kalau ke depan harus dengan pusat, dan di pusat harus punya PIC. Dan PIC itu haruslah orang yang bertanggung jawab. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, sekarang memang kita tahu semua menjadi relawan TIK itu nggak ada yang gaji. Kita menyediakan waktu dari sisa waktu. Udah waktunya disisain, sisanya lagi yang kita pakai sebagai relawan TIK. Sehingga memang kita jarang bisa untuk fokus jadi relawan. Nah, tapi begitu kita berseragam, kemudian kita bergerak sesuatu. Untuk sesuatu yang mulai harus kita akhiri. Minimal sampai selesai. Jangan pernah buang badan. Nah, banyak kejadian di periode lalu itu adalah meninggalkan gelanggang, meninggalkan kegiatan tanpa menyerahkan ke pusat atau ke orang-orang yang memang punya komitmen. Nah, ke depan kami berharap yang menjadi leader, yang menjadi pengurus pusat adalah mereka yang benar-benar paling nggak punya strategi waktu dan bisa berkomunikasi dengan lainnya sehingga bisa menyelesaikan tugas. Nah, mungkin itu aja, Bang Mihram. Terima kasih nih forum ini disediakan. Sekali lagi forum ini adalah forum silaturahmi. Teman-teman, saya akan menyampaikan terima kasih karena masih mempercayakan tampuk pimpinan relawan TIK kepada saya. Dan saya akan coba membayar hutang periode lalu dan terus meningkatkan di periode yang ini. Saya memanggil teman-teman yang punya dedikasi, loyalitas, dan memfasilitasi kegiatan teman-teman di daerah. Teman-teman di daerah sudah terlalu dalam berhubungan, berkomunikasi, dan bahkan membantu pemerintah daerah. Dan itu mereka tidak bisa lagi seperti Bang Mihram sampaikan tadi. Sehingga peran pengurus pusat sebagai koordinator sangat dipentingkan. Untuk itu kami memanggil teman-teman untuk ayo merapat dan mendaftarkan diri menjadi pengurus pusat. Dan ya memang ada mekanisme asesmen yang akan kita lakukan. Namun demikian kami membutuhkan mereka yang benar-benar punya dedikasi. Mungkin gitu aja teman-teman. Ada 1-2 hal. Ada sedikit waktu lagi sebelum waktu maghrib habis di bagian Indonesia bagian Barat. Ada pertanyaan? Silakan.
Aman kayaknya Om. Aman ya? Oke, siap. Nah, teman-teman memang agak melenceng dari hal biasanya. Harusnya ketum menunjuk pengurus, tapi sudah pernah kami lakukan. Dan mungkin saya salah tunjuk pada waktu itu, sehingga beberapa yang tertunjuk ternyata memang terkendala dengan berbagai hal. Nah, untuk itu saya tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu. Tapi untuk menjalankan tugas saya sudah siapkan tim ad hoc, ya apapun namanya lah. Yang pasti kami terus akan berjalan. Nah, kami menunggu Om Eko dan teman-teman untuk bisa membantu. Ayo teman-teman yang anggota relawan TIK punya dedikasi, berseragam, terdata, punya nomor induk untuk mendaftar menjadi pengurus pusat. Walaupun memang ada aturan di ART, menjadi pengurus pusat harus pengurus daerah dulu, harus dan lain sebagainya. Itu adalah standar. Nah, silakan nanti kita diskusikan. Lain waktu kita diskusi di grup lagi. Yang pasti nanti saya share apa yang akan saya janjikan di 2021. Dan itu mudah-mudahan sudah terkerangka dan mudah-mudahan bisa kami jalankan. Sambil jalan, sekali lagi kami menunggu teman-teman untuk bergabung sebelum kami yang menentukan siapa yang akan menjadi pengurus pusat. Mungkin itu aja. Oke teman-teman, terima kasih banget. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk bisa menjalankan tugas ini sekali lagi. Kemudian dan saya berharap saya tidak sampai dengan masa akhir ya 4 tahun. Sehingga tahun pertama kita sudah bisa menentukan sikap untuk jalan lebih terang lagi, untuk jalan lebih milenial lagi, untuk jalan lebih energik lagi dengan tenaga-tenaga yang lebih muda, lebih ceria dan lebih bersemangat. Jadi ayo tampil diri. Banggalah membawa panji relawan TIK. Banggalah membawa seragam ini, perkenalkan pada dunia. Dan kalian pemimpinnya. Bangga menjadi relawan TIK, pasti lebih bangga menjadi pimpinan relawan TIK. Jadilah pemimpin di setiap daerah. Ayo merapat untuk belajar sama-sama menjadi pimpinan nasional. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau memang nggak ada yang mau kita diskusikan lagi, kita tutup forum ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon doanya, mohon dukungannya. Sampaikan salam hormat saya pada keluarga sudah mengizinkan kalian menjadi relawan TIK, dan minta izin juga untuk keluarga bahwa tahun-tahun ke depan akan bareng dengan Fajar Eri kita mengawal masyarakat, mengawal bangsa, menikmati teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Om, sehat-sehat. Ya, oke, terima kasih semuanya. Ayo kita sama-sama bangga menjadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Abang sampai Maroke. Baca doa dulu dong, dipimpin Gus Novi. Oke, ada Gus Novi. Doa. Ya, kita berdoa bersama. Silakan Om Novi. Supaya kegiatan kita barokah, mari sama-sama kita berdoa. Kita menggunakan agama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan kita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa atim sultanik. Allahumma jama'a jaman marhuman wa tafarrata farqa masuman wa amalan amalan maqbulan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua berkumpul ya Allah dalam bendera satu relawan TIK Indonesia ya Allah. Apa yang kami lakukan, Kau berikan keberkahan, Kau mudahkan jalan kami untuk berbagi, untuk memberikan bangsa ini yang terbaik ya Allah, memberikan bangsa ini sesuatu yang bermakna ya Allah. Ya Allah, apa yang kami rencanakan, apa yang kami niatkan, berilah kelapangan ya Allah, berilah selalu semangat kepada kami ya Allah, supaya apa yang kami rencana tetap kami dengan semangat yang tinggi untuk berjuang, berbagi bersama di masyarakat ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat selain kepadamu ya Allah. Kami memohon maka mudahkanlah semuanya ya Allah. Kami hanya berharap Engkau mau mengabulkannya ya Allah. Di penghujung tahun ini ya Allah, apa yang kami ikhtiarkan ini semoga menjadi momentum pergerakan yang sangat luar biasa di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan terhadap pengurus baru ini ya Allah, dalam menjalankan amanahnya ya Allah hingga akhir amanah itu selesai ya Allah. Mudahkanlah semua ya Allah, mudahkanlah semua ya Allah.
Jadikanlah yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Allah, yang sulit menjadi mudah ya Allah, yang sempit menjadi lapang ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Gus Novi, terima kasih doanya. Dan terima kasih juga teman-teman kehadirannya. Dengan ini kita tutup Zoom kali ini. Dan kita gini Mas, sepakat kalau kita kumpul rutin ya weekly meeting atau Rakernas kapan Om? Ya? Rakernasnya kapan? Nah itu, nah pokoknya ya, di luar itulah. Kalau misalnya teman-teman, ayo kita kan setiap bulan sekali kita kumpul ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sambil menangkap inspirasi. Di mana? Ya. Rakernas offline dan. Iya, oke siap. Wes, selate. Iya. Aku maghriban. Oke, teman-teman gitu ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya Gus Novi dan semua teman-teman yang ada, dan tolong sampaikan ke semua teman yang nggak hadir. Saya minta izin menjadi ketua umum kalian dan saya minta dukungan untuk bisa menjalankan tugas ini, dan saya minta pengertiannya untuk bisa saling mendukung. Jangan pernah orang lain bisa meremehkan kita. Saat ini kita sudah besar dan akan semakin besar. Sekali lagi terima kasih dan bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Sehat Om.